Raka adalah seorang pria muda berusia 25 tahun yang baru saja menerima kabar mengejutkan. Kakeknya, Pak Soeharto, yang selama ini jarang ia temui, meninggal dunia beberapa hari lalu. Kabar itu datang bersama informasi lain yang membuat Raka tidak kalah terkejut. Ia dinyatakan sebagai satu-satunya ahli waris dari sebuah rumah tua yang selama ini dimiliki kakeknya. Rumah tersebut terletak di sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Selama hidup, kakeknya dikenal sebagai sosok yang pendiam dan tertutup, bahkan terhadap keluarga dekat sekalipun. Hal itu membuat Raka semakin penasaran. Mengapa dirinya yang dipilih sebagai ahli waris, padahal ia bukan cucu yang paling dekat dengan kakeknya? Mengingat hubungan mereka tidak terlalu akrab, Raka awalnya ragu untuk pergi. Namun, desakan dari pihak keluarga dan rasa tanggung jawab sebagai ahli waris membuatnya akhirnya memutuskan untuk mengunjungi rumah tua itu. Mungkin ini kesempatan untuk mengenal lebih jauh sisi kehidupan kakek yang selama ini tidak pernah aku ketahui, pikirnya. Berbekal peta sederhana yang diberikan oleh keluarganya, Raka memulai perjalanan menuju desa kecil tempat rumah itu berada. Jalan menuju desa itu tidaklah mudah. Ia harus melewati jalanan sempit yang berliku, dengan pemandangan hutan lebat di kiri dan kanan. Semakin mendekati tujuan, suasana semakin sunyi, dan sinyal telepon seluler pun mulai hilang. Ketika akhirnya tiba, Raka disambut oleh pemandangan sebuah rumah tua yang tampak suram. Rumah itu berdiri di atas tanah yang cukup luas, dikelilingi oleh pepohonan besar yang membuat suasana semakin mencekam. Ket temboknya sudah memudar, dan beberapa bagian dinding terlihat retak. Jendela-jendela kayunya tertutup rapat, seolah-olah rumah itu telah lama ditinggalkan. Raka berjalan mendekati pintu depan dengan hati yang bercampur aduk. Ada perasaan takut, penasaran, dan juga sedikit harapan bahwa ia akan menemukan sesuatu yang berarti di dalam rumah ini. Saat membuka pintu, suara derit kayu tua menyambutnya. Bau lembab khas bangunan tua langsung tercium, dan debu beterbangan setiap kali Raka melangkah. Ruang tamu yang ia masuki dipenuhi oleh perabotan kuno, lemari kayu besar, sofa tua yang terlihat sudah usang, dan meja dengan ukiran khas yang sudah memudar. Semua benda itu tampak seperti saksi bisu dari kehidupan masa lalu kakeknya. Di salah satu sudut ruangan, ada sebuah foto keluarga yang tergantung di dinding. Foto itu memperlihatkan kakek, nenek, dan ayah Raka ketika masih kecil. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian Raka. Di foto itu, ada seorang anak kecil lain yang berdiri di sebelah kakeknya. Wajah anak itu tampak asing bagi Raka. Siapa dia? Gumamnya. Malam pertama di rumah itu terasa sangat sunyi. Raka memutuskan untuk tidur di ruang tamu karena kamar-kamar lainnya tampak terlalu berantakan untuk ditempati. Namun, ia sulit tidur. Pikiran tentang anak kecil di foto itu terus menghantui pikirannya. Apakah anak itu adalah saudara ayahnya? Mengapa ia tidak pernah mendengar cerita tentang anak itu sebelumnya? Raka merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik kehidupan kakeknya yang selama ini tidak diketahui oleh keluarganya. Keesokan paginya, Raka memulai upayanya untuk membersihkan rumah. Dalam proses itu, ia menemukan banyak barang-barang tua yang menarik, mulai dari buku-buku berdebu, koleksi foto lama, hingga dokumen-dokumen kakeknya yang tersimpan dalam sebuah laci. Saat sedang membersihkan lemari tua di sudut ruang tamu, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Kotak itu tampak usang, tetapi ukirannya menunjukkan bahwa kotak tersebut menyimpan sesuatu yang penting. Rasa penasaran Raka memuncak. Ia segera mencari cara untuk membuka kotak itu. Setelah berusaha selama beberapa jam,
ia akhirnya berhasil membuka kunci kotak tersebut dengan menggunakan kunci kecil yang ia temukan di dalam salah satu laci. Di dalam kotak itu, terdapat sepucuk surat yang terlihat sudah sangat tua. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan yang rapi, dengan tanda tangan kakeknya di bagian bawah. Ini pasti sesuatu yang penting, pikir Raka. Dengan hati-hati, ia membuka surat itu dan mulai membacanya. Kata demi kata yang tertulis di surat itu membuat Raka merasakan campuran emosi yang tak karuan. Surat tersebut ternyata bukan hanya surat biasa. Isinya adalah sebuah wasiat terakhir dari kakeknya yang mengungkapkan rahasia besar tentang keluarga mereka. Raka merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama setelah membaca surat ini. Isi surat itu langsung membuat Raka terpaku. Tulisan tangan kakeknya yang rapi namun bergetar karena usia menjelaskan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh Raka sebelumnya. Surat itu berisi sebuah wasiat dan juga pengakuan tentang rahasia besar yang selama ini disimpan rapat oleh kakeknya. Tertulis bahwa kakeknya, Pak Soeharto, memiliki seorang anak lain selain ayah Raka. Anak itu, bernama Arman, pernah hidup bersama keluarga mereka, namun suatu hari menghilang secara misterius. Dalam surat itu, kakeknya meminta maaf kepada seluruh keluarga karena selama ini menyembunyikan kenyataan tersebut. Pak Soeharto menulis bahwa ia merasa gagal sebagai seorang ayah karena kehilangan Arman di masa kecilnya. Raka membaca setiap kata dengan perlahan, mencoba mencerna informasi yang tak terduga ini. Ia teringat bahwa selama hidup, kakeknya memang sangat jarang berbicara tentang masa lalunya. Ayah Raka pun tidak pernah menceritakan apa-apa tentang saudara yang hilang ini, atau mungkin ayahnya sendiri tidak tahu menahu tentang keberadaan Arman. Dalam surat itu, kakeknya menjelaskan bahwa Arman menghilang ketika mereka sekeluarga sedang mengunjungi pasar malam di desa tetangga. Arman, yang saat itu baru berusia 5 tahun, terpisah dari rombongan keluarga. Semua usaha untuk menemukannya gagal. Mereka menghubungi polisi, menyebarkan kabar ke penduduk desa, dan bahkan mencari di berbagai kota, tetapi Arman tidak pernah ditemukan. Lambat laun, keluarga terpaksa menerima kenyataan pahit bahwa Arman mungkin sudah tiada. Namun, yang membuat surat itu semakin mengejutkan adalah sebuah pengakuan tambahan dari Pak Soeharto. Ia menulis bahwa di tahun-tahun terakhir hidupnya, ia mendapatkan informasi bahwa Arman kemungkinan besar masih hidup. Ia mendengar kabar dari seorang kenalan lama bahwa seorang anak laki-laki dengan ciri-ciri yang mirip Arman pernah diadopsi oleh pasangan tanpa anak di sebuah kota kecil yang tidak terlalu jauh dari desa mereka. Namun, karena keterbatasan usia dan kesehatannya yang semakin menurun, kakek Raka tidak pernah sempat memverifikasi informasi tersebut. Dalam surat itu, ia meminta agar siapapun yang membaca surat ini melanjutkan pencarian untuk menemukan Arman dan mengungkap kebenaran yang telah lama tersembunyi. Raka merasa seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Selama ini ia selalu berpikir bahwa keluarganya adalah keluarga sederhana tanpa rahasia besar. Namun, kini ia menyadari bahwa masa lalu keluarganya jauh lebih kompleks dari yang ia bayangkan. Ia mulai bertanya-tanya, bagaimana reaksi ayahnya jika mengetahui bahwa ia memiliki seorang saudara yang hilang? Dan bagaimana jika saudara itu benar-benar masih hidup? Raka juga merasa bersalah, karena ia tahu bahwa jika kakeknya masih hidup, ia pasti ingin menebus kesalahan masa lalunya. Sayangnya, kesempatan itu sudah terlambat bagi kakeknya. Kini tanggung jawab itu berada di pundak Raka sebagai ahli waris. Dengan surat itu di tangan, Raka kembali membaca setiap kalimatnya, berharap ada petunjuk lebih lanjut tentang keberadaan Arman. Namun, selain informasi samar tentang kemungkinan bahwa Arman diadopsi oleh pasangan dari kota kecil,
tidak ada detail lain yang bisa ia gunakan. Nama kota yang disebutkan dalam surat itu hanya disebut secara singkat, tanpa alamat spesifik atau nama keluarga angkat Arman. Meskipun demikian, surat itu memberikan satu pesan yang sangat jelas. Pak Soeharto berharap agar keluarga ini dapat dipersatukan kembali. Jika Arman masih hidup, dia berhak tahu tentang keluarga yang telah mencarinya selama ini, tulis kakek Raka di akhir surat. Setelah membaca surat itu, Raka merasa seolah-olah beban besar diletakkan di pundaknya. Ia tahu bahwa ini bukan tugas yang mudah, tetapi ia juga merasa bahwa ia tidak bisa mengabaikan permintaan terakhir kakeknya. Bagaimanapun, ini adalah amanah yang harus ia jalankan. Raka menyimpan surat itu dengan hati-hati dan berjanji dalam hati bahwa ia akan melakukan apapun untuk menemukan kebenaran. Baginya, ini bukan hanya tentang menemukan seseorang yang hilang, tetapi juga tentang memahami lebih dalam tentang keluarganya dan menyatukan kembali kepingan yang telah lama terpisah. Tanpa sadar, air mata mengalir di pipinya. Ia merasakan rasa haru dan tanggung jawab yang begitu besar, dan ia tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Setelah membaca surat wasiat yang mengungkap rahasia besar tentang keluarga mereka, Raka merasa hatinya penuh dengan rasa penasaran sekaligus tanggung jawab. Ia tahu bahwa informasi dalam surat itu terlalu sedikit untuk menjadi petunjuk jelas, tetapi ia tidak ingin menyerah. Raka memutuskan untuk mencari lebih banyak petunjuk di rumah tua itu, berharap menemukan barang atau dokumen lain yang dapat membantu melacak keberadaan Arman. Ia mulai menggeledah setiap sudut rumah, meskipun suasananya cukup membuat merinding. Debu tebal menutupi setiap permukaan, dan derit lantai kayu yang diinjaknya terdengar seperti protes dari rumah yang sudah lama tidak dihuni. Pencarian dimulai dari ruang tamu, tempat Raka pertama kali menemukan kotak kayu berisi surat itu. Ia memeriksa setiap lemari, rak buku, dan laci meja. Di salah satu laci meja tua, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam, sebuah album foto lama. Album itu tampak usang, dengan sampul kulit yang sudah mulai mengelupas. Ketika membuka halaman pertama, Raka melihat foto-foto keluarga yang diambil puluhan tahun lalu. Ada foto kakeknya yang masih muda bersama neneknya, serta ayah Raka saat kecil. Namun, perhatian Raka tertuju pada satu foto tertentu. Dalam foto itu, ada seorang anak kecil yang berdiri di sebelah kakeknya, anak dengan wajah yang tidak dikenali Raka. Di balik foto tersebut, terdapat tulisan tangan, Arman, usia 5 tahun. Nama itu membuat Raka tertegun. Arman, anak yang disebutkan dalam surat wasiat. Melihat foto ini membuat cerita dalam surat terasa semakin nyata. Wajah anak itu terlihat polos dan ceria, dengan senyum khas anak kecil yang bahagia. Namun, ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Raka merasa sedih. Ia mencoba membayangkan seperti apa perasaan kakeknya saat kehilangan anak itu. Pikirannya melayang membayangkan saat-saat keluarga mereka berusaha mencari Arman di masa lalu. Berapa banyak air mata yang telah ditumpahkan? Berapa banyak malam yang dihabiskan dengan doa agar Arman kembali ke rumah? Dengan album foto itu di tangan, Raka memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Ia berjalan ke rumah tetangga lama kakeknya, seorang wanita tua bernama Busri yang dikenal sebagai salah satu saksi hidup dari masa lalu keluarganya. Busri menyambut Raka dengan ramah dan mendengarkan dengan seksama saat Raka menceritakan tentang surat wasiat dan foto yang baru saja ia temukan. Ketika Raka menunjukkan foto Arman kepada Busri, wanita tua itu langsung mengenali wajah anak itu. Itu Arman, cucu pertama Pak Soeharto, kata Busri dengan nada lirih. Dia anak yang ceria, tapi hilang di pasar malam. Setelah itu, keluarga kalian tidak pernah sama lagi. Busri melanjutkan ceritanya,
mengungkapkan bahwa hilangnya Arman adalah salah satu tragedi terbesar yang pernah menimpa keluarga Pak Soeharto. Menurutnya, kakek dan nenek Raka tidak pernah berhenti mencari Arman. Tetapi setelah bertahun-tahun tanpa hasil, mereka terpaksa menerima kenyataan pahit bahwa anak itu mungkin sudah tiada. Namun, Bu Sri juga mengingat sesuatu yang menarik perhatian Raka. Ia bercerita bahwa ada desas-desus tentang seorang anak laki-laki yang ditemukan tersesat di desa lain beberapa bulan setelah kejadian hilangnya Arman. Anak itu kemudian diadopsi oleh pasangan suami istri yang tinggal di kota kecil. Raka merasa ada secercah harapan dalam informasi itu, meskipun semuanya masih sangat samar. Ia bertanya kepada Bu Sri apakah ada petunjuk lain tentang pasangan yang mengadopsi anak tersebut, tetapi Bu Sri hanya mengingat sedikit detail. Yang saya tahu, pasangan itu tidak punya anak dan tinggal di kota kecil dekat perbatasan provinsi. Tapi saya tidak tahu nama mereka, kata Bu Sri. Meski terbatas, informasi ini cukup untuk membuat Raka yakin bahwa ia harus melanjutkan pencarian. Setelah kembali ke rumah tua, Raka memutuskan untuk memeriksa album foto itu sekali lagi. Ia memperhatikan setiap foto dengan lebih teliti, berharap menemukan petunjuk tambahan. Di salah satu halaman terakhir album, ia menemukan foto kakeknya sedang berdiri di depan sebuah bangunan dengan plang bertuliskan nama kota kecil yang disebut dalam surat wasiat. Foto itu memberi Raka titik awal yang lebih jelas untuk pencariannya. Meski masih banyak yang belum pasti, ia merasa satu langkah lebih dekat untuk menemukan kebenaran tentang pamannya yang hilang. Dengan album foto dan surat wasiat sebagai panduan, Raka mempersiapkan diri untuk perjalanan yang mungkin akan mengubah hidupnya dan keluarganya selamanya. Setelah mendapatkan informasi dari Bu Sri, Raka merasa dirinya berada di titik awal perjalanan yang penuh tantangan. Ia sadar bahwa pencarian Arman bukanlah hal yang sederhana, apalagi dengan informasi yang sangat terbatas. Namun, ia merasa bahwa ini adalah tugas yang harus ia selesaikan, baik untuk memenuhi amanah kakeknya maupun untuk memulihkan sejarah keluarganya yang selama ini terasa ada yang kurang. Malam itu, Raka duduk di ruang tamu rumah tua sambil memikirkan langkah apa yang harus ia ambil selanjutnya. Ia membuka kembali surat wasiat kakeknya, membaca setiap kata dengan teliti, berharap menemukan sesuatu yang terlewatkan sebelumnya. Namun, surat itu hanya memberikan petunjuk samar tentang kota kecil tempat Arman mungkin diadopsi. Esok paginya, Raka memutuskan untuk mengunjungi kota kecil yang disebutkan dalam surat dan diperkuat oleh foto terakhir di album keluarga. Ia membawa serta foto-foto Arman yang ada di album sebagai bahan untuk bertanya kepada orang-orang di sana. Dalam perjalanan, Raka tak henti-hentinya memikirkan bagaimana jika ia benar-benar menemukan Arman. Apakah Arman akan mengenali mereka? Bagaimana jika Arman sudah memiliki kehidupan baru dan tidak ingin kembali? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya, tetapi ia berusaha untuk tetap fokus pada misinya. Perjalanan ke kota kecil itu memakan waktu sekitar 3 jam. Ketika tiba di sana, Raka disambut oleh suasana yang tenang dan damai. Kota itu tampak seperti tempat di mana semua orang saling mengenal satu sama lain. Raka merasa sedikit optimis, karena dalam lingkungan yang kecil seperti ini, kemungkinan besar informasi tentang seorang anak adopsi dari masa lalu bisa ditemukan. Ia memulai pencariannya dengan mengunjungi kantor kelurahan setempat. Dengan sopan, ia menjelaskan maksud kedatangannya kepada petugas di sana, menunjukkan foto Arman yang ia bawa. Sayangnya, petugas tersebut mengatakan bahwa dokumen-dokumen dari puluhan tahun lalu mungkin tidak lengkap, dan tanpa nama keluarga angkat, sulit untuk mencari jejak seseorang. Meskipun jawaban itu mengecewakan, Raka tidak menyerah. Ia memutuskan untuk mencoba cara lain, berbicara langsung dengan penduduk kota.
Ia mengunjungi warung kecil di dekat pasar dan mulai bertanya kepada pemiliknya, seorang wanita paruh baya yang tampaknya cukup akrab dengan banyak orang di kota itu. Raka menunjukkan foto Arman dan bertanya apakah ia mengenali anak itu atau pernah mendengar tentang seorang anak adopsi dari masa lalu. Wanita itu menggelengkan kepala, tetapi ia menyarankan agar Raka berbicara dengan seorang pria tua bernama Pak Warto, yang dikenal sebagai arsip berjalan kota tersebut karena ingatannya yang luar biasa tentang peristiwa-peristiwa masa lalu. Berbekal informasi itu, Raka pergi menemui Pak Warto di rumahnya, sebuah bangunan kecil yang penuh dengan tanaman di halamannya. Pak Warto menyambut Raka dengan ramah dan mendengarkan dengan penuh perhatian ketika Raka menceritakan pencariannya. Ketika melihat foto Arman, wajah Pak Warto tampak berubah, seolah-olah ia mengenali sesuatu. Anak ini, kata Pak Warto sambil menunjuk foto tersebut, wajahnya mengingatkan saya pada seorang anak kecil yang pernah tinggal di kota ini. Dulu, ada pasangan yang mengadopsi anak laki-laki dari desa lain. Saya tidak yakin apakah itu dia, tetapi ceritanya mirip. Raka merasa hatinya berdebar kencang. Ia meminta Pak Warto untuk menjelaskan lebih lanjut. Pak Warto mengatakan bahwa pasangan tersebut, Pak Darto dan Bu Siti, tidak memiliki anak kandung dan mengadopsi seorang anak sekitar 20 tahun yang lalu. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Namun, Pak Warto juga menyampaikan kabar yang mengejutkan, Pak Darto dan Bu Siti sudah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Rumah mereka sekarang kosong, tetapi menurutnya, barang-barang mereka masih ada di sana karena tidak ada ahli waris. Raka merasa langkahnya semakin dekat dengan jawaban. Ia meminta izin kepada Pak Warto untuk melihat rumah tersebut, berharap dapat menemukan dokumen atau barang yang bisa mengonfirmasi apakah anak yang diadopsi oleh pasangan itu benar-benar Arman. Dengan bantuan Pak Warto, Raka pergi ke rumah itu. Ketika ia tiba, rumah tersebut tampak sunyi dan agak terlantar, dengan cat yang mulai mengelupas dan halaman yang dipenuhi rumput liar. Namun, Raka merasa ada sesuatu di dalam rumah itu yang mungkin menjadi kunci untuk mengungkap misteri keluarganya. Dengan tekad yang semakin kuat, ia membuka pintu rumah dan masuk ke dalam, bersiap untuk menghadapi apapun yang mungkin ia temukan. Masuk ke dalam rumah tua itu, Raka disambut dengan suasana sunyi yang hampir membuat bulu kuduknya berdiri. Interior rumah tampak sederhana, dengan perabotan yang sudah lapuk dimakan usia. Meja, kursi, dan lemari di ruang tamu terlihat seperti tidak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Namun, di balik suasana yang suram, Raka merasa ada sesuatu yang menuntunnya untuk terus mencari. Ia percaya bahwa ada petunjuk di rumah ini yang dapat mengungkap kebenaran tentang Arman. Langkah pertama Raka adalah memeriksa lemari di ruang tamu. Ia membuka satu persatu laci, tetapi hanya menemukan beberapa dokumen lama seperti tagihan listrik dan buku catatan harian yang isinya tampak tidak relevan. Meskipun demikian, ia tidak putus asa. Ia kemudian berpindah ke kamar tidur utama, di mana ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tergeletak di atas lemari. Kotak itu tampak seperti tempat menyimpan barang-barang pribadi. Dengan hati-hati, Raka membuka kotak tersebut, dan di dalamnya ia menemukan sejumlah foto. Salah satu foto yang menarik perhatiannya adalah gambar seorang anak laki-laki yang terlihat berusia sekitar 10 tahun. Wajahnya sangat mirip dengan Arman kecil dalam foto keluarga yang ia bawa. Raka merasa jantungnya berdebar. Ia membandingkan foto tersebut dengan gambar Arman dari album keluarga. Kemiripannya tidak bisa disangkal. Selain itu, di balik foto itu terdapat tulisan tangan dengan tinta yang sudah agak pudar. Anak kesayangan kami, Arman." Nama itu langsung menguatkan keyakinan Raka bahwa ia berada di jalur yang benar. Ia mulai merasakan emosi yang campur aduk,
antara lega karena berhasil menemukan jejak pamannya, dan sedih karena mengetahui bahwa pamannya mungkin telah menjalani kehidupan yang berbeda tanpa pernah mengetahui tentang keluarganya yang sebenarnya. Raka terus menggali isi kotak kayu itu dan menemukan sebuah surat. Surat tersebut ditulis oleh Bu Siti, ibu angkat Arman, beberapa tahun sebelum ia meninggal. Dalam surat itu, Bu Siti menceritakan bagaimana ia dan suaminya menemukan Arman sebagai seorang anak kecil yang tersesat di desa lain. Mereka tidak tahu asal-usul Arman, tetapi karena tidak ada yang mengaku sebagai keluarganya, mereka memutuskan untuk mengadopsinya dan merawatnya sebagai anak mereka sendiri. Dalam surat itu, Bu Siti juga menulis bahwa meskipun mereka sangat mencintai Arman, mereka selalu merasa bahwa Arman memiliki ikatan dengan masa lalunya yang tidak pernah ia ceritakan. Surat itu juga menyebutkan bahwa sebelum meninggal, Bu Siti sempat berbicara kepada Arman tentang kemungkinan untuk mencari tahu asal-usulnya. Namun, saat itu, Arman menolak, mengatakan bahwa ia tidak ingin mengungkit masa lalu karena ia sudah menerima hidupnya apa adanya. Raka membaca surat itu dengan perasaan haru. Ia bisa merasakan cinta tulus yang diberikan oleh pasangan tersebut kepada Arman, tetapi di saat yang sama, ia juga merasakan penyesalan bahwa Arman mungkin tidak pernah tahu bahwa keluarganya yang sebenarnya masih mencarinya. Setelah membaca surat tersebut, Raka semakin yakin bahwa ia harus menemukan Arman. Ia merasa ini adalah tanggung jawabnya untuk menyatukan kembali keluarganya, bahkan jika itu berarti menghadapi ketidakpastian tentang reaksi Arman. Dengan bantuan Pak Warto, Raka mencoba menanyakan keberadaan Arman kepada beberapa tetangga yang mungkin mengenalnya. Dari salah satu tetangga, Raka mendapatkan kabar bahwa Arman kini tinggal di kota besar, bekerja sebagai seorang pengusaha kecil. Tetangga itu bahkan memberikan alamat kantor Arman kepada Raka. Dengan informasi ini, Raka merasa langkah terakhir dari pencariannya sudah semakin dekat. Ia mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Arman, meskipun ia tahu bahwa pertemuan itu mungkin tidak akan berjalan sesuai harapannya. Dalam perjalanan menuju kota tempat Arman tinggal, Raka memikirkan banyak hal. Bagaimana jika Arman tidak menginginkan hubungan dengan keluarganya? Bagaimana jika ia merasa dikhianati karena tidak diberitahu lebih awal tentang kebenaran ini? Semua pertanyaan itu menghantui pikiran Raka, tetapi ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang harus ia ambil demi menghormati amanah kakeknya. Ketika akhirnya Raka tiba di kantor tempat Arman bekerja, ia merasa gugup. Namun, dengan foto dan surat-surat yang telah ia kumpulkan, ia memasuki ruangan itu dengan penuh keyakinan. Di sana, ia melihat seorang pria dewasa dengan wajah yang langsung dikenali. Itu adalah Arman. Saat Raka memperkenalkan diri dan mulai menceritakan segalanya, air mata perlahan mengalir di wajah Arman. Ia tidak pernah menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, seseorang dari masa lalunya akan datang dan mengungkapkan rahasia yang selama ini tersembunyi. Bagi Arman, ini bukan hanya pertemuan dengan seorang keponakan, tetapi juga kesempatan untuk menemukan kembali jati dirinya yang telah lama hilang.